Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faj'alahu an-nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdalil khalqi wal wara' wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman katsira. Amma ba'du, yaqulullahu ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'a ay yaqula lahu kun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lau anna ibna adama haraba min rizqihi kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mautu. Sadaqallahul adim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibuhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratal muhtaramin, para alimil ulama, para guru, para asatizah, para kiai, bil khusus sahibul fadilah guru kita Bapak Kiai Haji Ahmad Ghazali, yang beliau juga selaku ketua MUI Kecamatan Koja, yang semoga beliau sehat panjang umur. Sahabat saya Kiai Haji Hermanto, Kiai Haji Ismatullah, Ustadz Jamal, Ustadz Bahdian Akbar, dan juga Ustadz Ahmad Habibi. Namanya sama saya nyebut nama sendiri berarti itu. Dan juga Wali Kota Jakarta Utara yang mewakili, Polsek Koja dan juga yang mewakili, dan yang saya hormati dan saya muliakan sahibul bait Bapak Anung Muhammad Mukmin, yang semoga beliau sehat panjang umur beserta keluarga besarnya. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di malam Jumat al-Mubarakah ini kita bisa kumpul dalam acara 40 hari atas meninggalnya adik kita Ahmad Rizki, yang semoga almarhum senantiasa dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan keluarga yang ditinggalkannya senantiasa ditambahkan kesabaran dan ketabahan. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, saya takhtimah saja sudah diberikan mau'izatun nafi'ah oleh guru kita Bapak Kiai Ahmad Ghazali. Ada kebesaran-kebesaran Allah di tengah-tengah kehidupan kita, dan itu bukan hanya ada tapi banyak. Yang sering kita mengukur kebesaran Allah itu dengan ukuran kemanusiaan kita. Kita suka dengar orang ngomong kayak gini, Bu, kayaknya gua kagak bisa, kayaknya gua kagak mampu. Di saat dia bicara seperti itu, mengukurnya dengan ukuran kemanusiaannya. Tapi jangan lupa, ada yang maha kuasa. Sesuatu bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah itu sangat mungkin. Makanya dulu masih kecil tuh kita belajar kitab tipis tuh yang ditulis oleh Habib Utsman, kitab Sifat 20, yang kita udah hafal: wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawaditsi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat. Di situ ada kudrah dan iradah Allah. Ini orang sekarang nyebut sifat 20 itu bid'ah. Dari mana dia bisa katakan sifat 20 itu bid'ah?
Itulah cara ulama mengajarkan masyarakat di Jakarta dan sekitarnya untuk kita mengenal Allah. Dan ulama-ulama itu setiap menyebut sifat-sifat Allah pasti dikutip dalil dari Al-Quran. Kudrat dikutip Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mukhalafatul lil hawadis dikutip ayatnya, laisa kamislihi syai'un. Wujud lawannya adam. Kan gitu kan? Baqa lawannya fana. Kalau itu dikutip dalil dari Al-Quran, dari mana dia katakan bahwa sifat 20 itu bid'ah? Coba. Itu cara ulama mengajarkan kita supaya kita ini mengenal Allah. Orang bertanya, kenapa kita mesti mengenal Allah? Ulama menjawab, kita mesti mengenal Allah minimal jawabannya 3. Yang pertama, kita mengenal Allah agar ibadah kita diterima oleh Allah. Ini kan merujuk apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Beliau mengatakan la tasihhul ibadatu illa bima'rifatil ma'bud. Tidak akan sah satu ibadah seseorang tanpa dia mengenal siapa yang dia sembah. Maka mesti mengenal Allah supaya ibadah itu diterima. Itu jawaban ulama yang pertama. Yang kedua, kita mesti mengenal Allah melalui sifat-sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang jaiz, agar kita di dalam hidup ini optimis. Orang yang beriman itu nggak boleh pesimis. Dilarang di dalam Al-Quran, wala tai'asu mir rauhillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Orang yang beriman itu harus optimis di dalam hidup. Nggak boleh mudah putus asa. Karena sudah banyak contoh-contoh bagaimana kita diajarkan untuk hidup optimis. Bu, ibu kenal sama Nabi Musa? Ketemu di mana? Tuh Nabi Musa pernah diminta oleh 12 kabilah Bani Israel. Dan kedua 12 kabilah Bani Israel ini minta kepada Nabi Musa, apa yang diminta? Air. Pernah minta air enggak? Pernah. Dangdutan, air. Tuh kalau dangdutan kan teriakannya air, air, begitu ya Bu ya. Kenapa? Karena panas, isinya setan. Makanya jangan heran kalau ada orang selesai nonton dangdut pasti berantem. Betul. Kalau acara zikir kayak gini kita nggak pernah teriak-teriak minta air dikasih. Makanya nggak ada orang selesai zikir keluarnya berantem, nggak ada. Kecuali yang nggak keduman berkat sendalnya hilang. Tuh 12 kabilah Bani Israel minta air kepada Nabi Musa. Saat itu yang dipegang oleh Nabi Musa tongkat, di hadapannya batu. Kalau yang dipegang oleh Nabi Musa pacul mungkin dekat. Ini yang dipegang oleh Nabi Musa tongkat, di hadapannya batu. Tapi turun kebesaran Allah. Wadrib bi'asaqal hadar fanfajarat min husnata asyrata aina. Fa'alima kullu unasin masyrabahu. Pukullah dengan tongkatmu batu itu, maka terpancarlah 12 mata air sesuai 12 kabilah yang minta air. Ini kenapa bisa terjadi? Terjadinya karena kebesaran. Maka dari riwayat Nabi Musa ini jangan suka ngomong yang sering kita dengar ucapan boro-boro. Ngerti boro-boro? Kalau nggak paham saya angkat dalam satu kalimat. Pak, Bu, Mas, Mbak,
nggak ada kepengenan pergi haji apa? Boro-boro. Jangan ngomong boro-boro. Yang kita ucapkan insya, karena wa masya Allahu kan wa in lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa-apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima. Yang kedua. Yang ketiga, kenapa kita mesti mengenal Allah? Saya cepetin aja karena udah jam 12 kurang. Ya jam 12 kurang kan, kurang masih kan. Yang ketiga, kita mesti mengenal Allah agar kita ini tidak mudah suudzon kepada Allah. Suudzon itu kalau bahasa kerennya negative thinking. Kalau bahasa kitanya buruk sangka kepada Allah. Karena ulama mengatakan man arafallaha azza la tuhmah wa qala kullu fi'lihi bil hikmah. Siapa orang yang sudah mengenal Allah azza la tuhmah, maka hilanglah segala suudzonnya kepada Allah. Wa qala kullu fi'lihi bil hikmah, dan ia akan mengatakan yang Allah lakukan itu pasti ada hikmahnya. Orang suka suudzon nih kadang-kadang dalam urusan rezeki. Kan orang itu kalau minta rezeki nih, kita kalau minta rezeki nggak pernah sedikit. Doa kita Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an kasiro. Ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, yang thayyib, yang berkah, yang luas, yang banyak. Sholat duha juga begitu, dari segala arah kita mau minta. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhriju wa in kana ba'idan fa qaribhu wa in kana mu'siran fa yasiru wa in kana qalilan fa kasiru. Ya Allah, kalau rezekiku masih gantung di langit turunin, kalau masih mendem di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau susah gampangin, kalau sedikit apal banget mah duit rumah ya. Ternyata hidup masih susah-susah aja. Sampai ada orang yang udah kecapean doa ngomong, lah kan gua udah baca doa, ini Tuhan gimana sih ini Tuhan? Katanya ud'uuni astajib lakum, kok nggak dikasih-kasih? Ini salahnya orang, salahnya kita, karena mindset kita, apa mindset bahasa kita ya? Pola pikir kita, rezeki itu ukurannya duit. Padahal Allah menyebutkan di dalam Al-Quran yang namanya rezeki itu nggak ada disebut duit, harta nggak ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, rezeki. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuqukum. Rezeki lagi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu. Itu rezeki bukan harta. Padahal yang namanya rezeki itu walaupun kita diam aja di rumah tetap datang. Tadi hadisnya saya jadikan muqaddimah tuh. Lau anna ibna adama haraba min rizkihi kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul mautu. Seandainya ada orang lari dari rezeki, dia kagak ngapa-ngapain, kerja kagak, usaha kagak, dagang kagak, di rumah aja ngejedog, seperti dia lari dari kematiannya, maka rezekinya itu akan tetap datang kepadanya, seperti kematian juga akan datang kepada dirinya. Rezeki itu sebetulnya bukan kita maranin kita. Percaya apa kagak? Percaya apa kagak? Dalilnya nggak usah Quran, nggak usah hadis, lagu anak-anak. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor. Itu kan yang datang nyamuk.
Makanannya datang, bukan datang seekor cicak, nggak ada. Datang seekor. Jadi makanannya yang datang, rezekinya yang datang, bukan cicak yang maranin. Tuh, makanya mindset kita, rezeki itu jangan semata-mata harta. Ini kalau merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, malam hari ini kita orang kaya semua ini. Amin, nggak jadi menyelesaikan masalah ini ya. Mana dasarnya? Rasulullah pernah sabdakan, lau man asbaha minkum aminan fi sirbi wa mu'afan fi jasadi wa indahu qutun yaumi faka'annama huyizat lahu dunya. Rasulullah sabdakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa saja orang di antara kalian di saat pagi hari aminan fi sirbihi, dirinya aman, keluarganya aman, lingkungannya aman, itu rezeki. Aman nggak? Tidak tadi pagi bangun pagi-pagi aman nggak, Bu? Aman, berangkat ke masjid aman, berangkat ke musola juga aman, berangkat kerja aman, alhamdulillah, itu udah rezeki, udah nikmat. Wa mu'afan fi jasadih, badannya sehat. Sehat itu rezeki. Kalau ibu bapak nggak percaya, Bu, pilih mana, Bu? Sehat nggak punya duit, sakit banyak duit. Itu sih bukan lu pilih, lu minta itu mah. Pilih mana? Sehat nggak punya duit, sakit banyak duit, pilih mana? Sehat banyak duit. Orang kan suka bilang begini, biarin nggak punya duit asal badan sehat. Buat apa kita punya mobil mewah, rumah gedong, istri masih cakep, muda, duit banyak tapi stroke? Mau begitu mau? Bini masih muda, cakep, rumah gedong, mobil mewah, duit banyak tapi stroke, mau? Orang stroke duduk di kursi roda, tangan kaku, kaki kaku, mulut menyon, ngobrol sama istrinya kagak jelas, ngomongnya kagak tegas. Ngobrol sama bininya, mak nih, apa Pak, mau mati? Mau mandi? Oh, mau mandi, udah saya juga gerah banget udah nih, mau mandi ah. Didorong ke kursi roda sama bininya, cuma kekemben anduk doang. Sampai di kamar mandi anduknya nyangkut di gagang pintu. Kan suami yang satu gak bisa ngapa-ngapain, cuma ngomong gini, mana. Mau begitu mau? Udah sehat ini nikmat. Wa indahu qutun yaumi, ada makanan yang dimakan untuk hari ini. Tadi kita sarapan nggak? Makan siang. Habis ini makan lagi nggak? Nah tuh. Makanya kata Rasul, paka'an nama huyizat lahu dunia. Orang yang punya tiga hal ini seakan-akan dunia itu kumpul pada dirinya. Makanya mindset mengukur rezeki itu jangan harta. Makanya kita jangan suudzon kepada Allah. Bisa jadi kita minta kepada Allah rezeki berupa harta, tapi Allah tukar dengan kesehatan. Bisa nggak? Anak soleh dan solihah itu rezeki. Suami, Bo, suaminya setia, enak nggak? Kan di dunia ini suami ada dua, ada suami setia, ada suami tidak setia. Ibu mau contohnya nggak? Mau contohnya, Bu? Kalau suami yang tidak setia adalah suami yang di saat dengan istrinya, sedang dia berkumpul dengan istrinya, tapi dia ingat wanita lain. Itu suami tidak setia. Kalau suami setia, di saat dia dengan wanita lain, dia selalu ingat sama istrinya. Pilih mana, Bu, kira-kira, Bu? Bingung dulu. Paham Pak ya?
Ya lagi jam-jam ini kan kalau kita ngomong lempeng aja kan ngantuk, betul Bu ya? Oh, jadi tuh rezeki itu nggak usah kita suuzon kepada Allah. Termasuk juga kita nih suka suuzon dalam urusan jodoh orang. Kita ngomentarin pasangan hidup orang kayaknya gatal aja mulut kita. Kalau kita datang kondangan nih, kondangan atau kondangan? Datang kondangan, kita duduk, kita lihat ada suami istri datang. Ya Allah, begitu kita lihat istrinya tinggi, bersih, putih, mancung, cuakep. Bukan cakep lagi nih, biar seru jadi cuakep. Istrinya tinggi, bersih, putih, mancung, cuakep. Begitu kita lihat suaminya udah pendek, hitam, keriting, kaki megar. Kita suka komentar, ini jalannya gimana sih nih? Atau sebaliknya kita lihat ada orang suaminya tinggi, bersih, putih, mancung, guanteng. Biar seru, guanteng. Tinggi, bersih, putih, mancung, guanteng. Kita lihat istrinya udah pendek, lebar, lebih ini lebar. Kalau kebun melebar, kita ukur pergi umroh. Kita suka komentar, ini laki waktu ngelancong mabok kali ya. Nggak boleh. Makanya ayat berkaitan dengan jodoh itu wa min ayatihi, dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah. Itu kebesaran Allah. Sekali lagi ngomong kebesaran Allah ini. Itu suka suudzon dalam urusan jodoh. Termasuk juga dalam urusan mati nih gitu. Urusan kematian orang suka suudzon. Kalau ada orang sehat kagak sakit dikabarin meninggal, kaget nggak? Kita kan suka ngomong begini, lah kan kagak sakit, tadi masih hadir acara 40 hari, mana makannya banyak banget orang. Lah kan kagak sakit. Sementara orang yang udah sakitnya lama dikabarin meninggal, komentar juga kita enteng tuh, emang udah lama. Padahal sehat mati, sakit juga mati. Nggak mesti pakai sakit dulu, nggak mesti. Ada orang di Senen Pak, sehat seger buger berangkat kerja, pakai jaket, pakai helm, naik motor, cuman ketabrak kereta mati. Emang saya salah ngomong? Kan saya cerita orang kagak sakit, masalah ditabrak kereta itu berseru. Makanya kata ulama, kam min sahihin matat min ghairi illatin wa kam min alilin asyahina minad dahri. Betapa banyak orang yang badannya sehat, seger buger, mati enggak lewat sakit. Tapi ada orang yang sakitnya udah lama, masih kasih Allah panjang umur. Hina minad dahri, dalam waktu yang begitu sangat lama. Tuh. Ada orang tua, ada anak muda dikabarin meninggal, kaget lagi kita. Lah kan masih muda, umurnya masih belasan. Sementara orang yang udah tua dikabarin meninggal, enteng kita. Emang udah tua. Tua juga dia maupun asam yang ditanam. Padahal muda mati, tua juga mati. Ini mohon maaf nih contohnya nih, Sohibul Bait anaknya kan masih muda, disolatin sama ayahnya, bisa nggak? Bisa. Memang kalau ngukur pantas, yang mati duluan orang tua apa anak muda yang pantas nih? Ngukur pantas nih ya, bagusnya pantasnya tua duluan apa muda duluan yang mati? Kasihan banget orang tua. Tua mati, muda mati, kaya mati, miskin mati, cakep jelek, apalagi itu kematian. Itu urusan Allah.
Tapi buat orang-orang yang beriman seperti bapak-bapak, ibu-ibu, kematian ini kenikmatan. Betul nggak? Mati itu nikmat, mati itu enak sebetulnya. Buat orang yang beriman ya. Ini kan berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Inna lillahi ta'ala indahu tis'a wa tis'ina rahmatan mi'ata rahmatin. Allah itu punya 100 rahmat. Anzala minha wahidatan fid dunya wa akhara fil akhirah. Allah turunin satu di dunia yang dari 100 itu nanti disimpan yang 99 ketika di akhirat. Nih satu aja diturunin ini, kita sayang sama anak, teman sama teman, istri sama suami, suami sama istri, saling sayang sampai binatang tuh saling sayang karena satu rahmat. Yang 99 masih disimpan. Bu, ibu kalau disuruh pilih, ada orang kaya nih mau ngasih duit nih ya, ngasih duit 1 juta sama 99 juta, kita pilih yang mana kira-kira? Pilih yang mana? 1 juta atau 99 juta? 99 juta. Pilih satu rahmat apa 99 rahmat? 99 rahmat. Pilih hidup apa pilih mati? Ayo lo. Nih kematian itu nikmat. Kenapa? Li'annaka qad kharajta min darit ta'bi ila darir roha. Karena orang yang beriman itu keluar dari negeri yang penuh capek menuju negeri yang penuh dengan kesenangan. Makanya ada hadis al mautu rahatul mukmin. Mati itu merupakan kesenangan buat orang-orang yang beriman. Karena hidup ini capek. Maka gak capek hidup. Ada yang pagi-pagi udah diomelin sama bininya, ada senyumnya, saya senyum mencurigakan ini. Kita harus berangkat pagi, pulang sore, harus sholat, harus ibadah, capek. Mau roha di mana? Akhirat, mati. Makanya orang yang mati itu dua, ada yang disebut mustarih, ada yang disebut mustarah minhu. Sahabat nanya, ya Rasul, apa mustari, apa mustarah minhu? Mustari itu adalah orang yang mati, yang matinya dalam keadaan senang. Kalau mustarah minhu, orang yang matinya disenengin orang. Begitu ada pengumuman di masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia Fulan bin Fulan. Tetangganya ngomong, alhamdulillah. Begitu malamnya bakar ayam, pesta karena temennya mati, tuh yang brengsek. Tuh, makanya kita pengen matinya yang mustari, mati kita seneng. Kan Imam Syafi'i bilang ketika kita lahir dalam keadaan menangis, sementara orang yang di sekeliling kita tersenyum, maka berbuatlah kebaikan sehingga terkala orang itu bersedih dan menangis dengan kematianmu, kamu dalam keadaan senang. Tuh, jadi mati itu jangan curiga sama Allah, itu pilihan Allah. Makanya hidup dan mati itu pun menggunakan kata khalaqa, huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau khalaqa itu ijadullahil asya biduni ikhtiyaril khalqi. Allah menciptakan segala sesuatu tanpa campur tangan manusia. Kalau dalam bahasa agama namanya takdir mubram. Takdir mubram. Kan ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Nah, mati, hidup, jodoh itu takdir mubram. Bukan pilihan manusia, tapi pilihan Allah. Makanya jangan suudzon. Orang-orang yang buruk sangka itu hanya orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang yang durjana kepada Allah dan melawan Allah. Itulah orang-orang yang suudzon kepada Allah. Saya kasih contoh dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim
Wa ammal ladina kafaru fayaquluna maza aradallahu bihadza yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasikin. Kesimpulannya, ketika Allah menciptakan makhluknya sekecil nyamuk, ba'udah, serangga, lalat, orang yang beriman paham annahul haqqum mir rabbihim, itu benar dari Allah, pasti akan ada hikmah ini. Wa ammal ladina kafaru, adapun orang-orang yang kafir, fayaqulun, mereka itu mengatakan maza aradallahu bihada masalah, Allah maunya apa sih pakai nyiptain segala gituan, nyamuk dibikin, lalat diciptakan, buat apa? Tuh orang-orang yang fasik, orang-orang kafir begitu. Padahal kalau kita mau perhatikan, makanya di dalam Al-Quran itu Bu, Pak, banyak kalau nyebutin nama-nama binatang. Al-Baqarah, Ankabut, An-Nahl, An-Naml. Ya, itu kita disuruh berpikir, kenapa Allah ciptakan bahwa nama-nama daripada surah itu dengan nama-nama binatang. Wa innalakum fil an'ami la ibrah. Sesungguhnya pada diri kalian, pada binatang itu ada pelajaran buat kalian. Makanya ada surah namanya An-Naml, semut. Ada lagi surah namanya An-Nahl. Ini Nahl itu lebah. Lebah ini hebat. Ini kan surah ke-16 nih. Lebah itu hebat. Makannya saripati bunga, yang dikeluarkannya madu. Inputnya positif, outputnya juga positif. Sekarang dibandingkan dengan kita, yang kita makan pisang, yang kita keluarin apa coba? Hah? Sama. Beda apanya tuh berarti? Itu hebat ciptaan Allah. Belum lagi binatang-binatang yang lain dah. Termasuk tuh lalat, itu lalat, sekecil lalat itu. Sampai ada hadis di dalam kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah tentang perkara lalat. Kata Rasulullah, apabila minuman kamu kejatuhan lalat, jangan dibuang, minum. Tapi lalatnya itu ditekan dulu gini Bu, baru buang, minum, nggak apa-apa. Karena pada sayap dan kaki lalat itu ada yang mengandung racun, ada yang mengandung penawar. Jadi kalau kita celep begini, itu nggak apa-apa jadinya, racunnya hilang. Itu juga kata Rasulullah, kalau lalatnya satu, kalau lalatnya 20, bahkan di Institut Teknologi Bandung, anak saya kan di sana, itu ada penelitian tentang seekor lalat. Ini mahasiswa kreatif. Dia pengen tahu tuh alat deteksi yang dimiliki oleh lalat. Dia masukin dalam satu tabung makanan, sebelah kanan ada makanan, sebelah kiri ada makanan. Yang sebelah kanan itu makanan yang mengandung formalin, sementara yang di kiri itu tidak ada formalin sama sekali. Dimasukin lalat, set, lalat itu ternyata kagak mau nempel pada makanan yang ada formalinnya. Kalau menurut kita kan, oh tuh makanan yang ada lalatnya makanan kotor. Oh enggak, dikasih tahu oleh lalat, jangan kamu makan itu ada racunnya. Maka saya ini nggak mau nempel, kalau bahasa kita begitu, saya nggak mau nempel pada makanan yang ada formalinnya. Justru lalat itu mau nempel pada makanan yang tanpa formalin, itu makanan sehat. Makanya ibu-ibu kalau suaminya dikerubutin lalat, berarti suami ibu tanpa formalin. Bau itu mah. Tuh, ini jangan suudzon kepada Allah, ya. Makanya lebarik tuh, wujud idam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binab wahdaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran aliman hayan
basiram. Udah paham? Udah paham, terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.